Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan dan juga nikmat Islam. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah dan juga teman-teman yang saya sayangi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Lutfia Haura, semester 4 Studi Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sharing sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan mengenai cara meraih husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa yang bunyinya Allahumma ja'al khairu ayyami khawatimah. Artinya adalah, ya Allah, jadikanlah hari terbaikku adalah hari yang terakhir. Husnul khotimah merupakan dambaan juga harapan bagi setiap muslim yang beriman. Ada orang yang nauzubillah dia terlahir di tengah keluarga prostitusi. Dia punya bapak yang pemabuk, pokoknya dia hidup di lingkungan yang buruk. Tapi di perjalanan hidupnya, dia mendapatkan hidayah. Kemudian dia bertaubat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, Masya Allah. Yang nauzubillah itu ketika ada orang yang lahir di lingkungan yang baik. Dia tinggal di lingkungan yang baik, dia sekolah di pondok pesantren, pokoknya lingkungannya ini baik. Tapi di perjalanan hidupnya, dia ini tersesat, dia lupa sama Allah dan akhirnya dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah atau wafat dalam keadaan yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Seperti yang diceritakan ya teman-teman di dalam kisah seorang syekh pada zaman dahulu, dan kisah ini wajib banget kita jadiin pelajaran. Syekh ini bernama Syekh Barsiso, di mana sebelum wafat beliau ini adalah seorang ulama yang taat ibadah, seorang ahli ibadah. Pokoknya yang dia tuh semua orang dikenal sama Syekh Barsiso ini. Banyak banget yang menghampiri kediaman beliau hanya untuk meminta nasihat, belajar dengan beliau. Pokoknya beliau ini ahli ibadah banget. Selama 220 tahun beliau hidup nih, kerjanya hanya untuk ibadah. Sampai-sampai malaikat itu terkagum-kagum dengan si Barsiso ini. Nah, karena saking kagumnya malaikat kepada si Syekh Barsiso ini, Syekh Barsiso ini juga punya 60.000 murid, yang dimana murid-muridnya semua tuh akhirnya menjadi ahli agama. Pokoknya emang keren banget. Makanya malaikat tuh pada kagum gitu. Nah terus Allah nih menegur para malaikat yang mengagumi Syekh Barsiso. Allah tuh berfirman bilang kalau mengapa kalian terlalu mengagumi Barsiso, padahal aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Barsiso itu akan wafat dalam keadaan kafir dan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, gitu kata Allah. Nah, iblis yang mendengar Allah berfirman seperti itu merasa tertantang nih, merasa wah, mereka menyiapkan taktik nih untuk menyesatkan Syekh Barsiso, karena selama ini Barsiso adalah seorang taat agama yang susah banget ditaklukkan sama iblis gitu. Akhirnya iblis mulai menyusun rencana, menyusun taktik, dan dia singkat cerita dia datang nih ke kediaman Barsiso dengan menyamar menjadi seorang ahli ibadah, memakai pakaian putih-putih, datang ke kediaman Barsiso, kemudian ngetok pintunya. Nah kemudian Barsiso nanya nih ke si iblis yang menyamar ini, siapa kamu dan mau apa engkau kesini? Terus kata iblis yang menyamar ini, dia bilang, aku adalah seorang hamba Allah yang ingin membantumu. Aku adalah seorang hamba Allah yang ahli ibadah, aku ingin membantumu dalam beribadah kepada Allah, intinya gitu. Nah Barsiso seneng kan, akhirnya Barsiso masukin si iblis ini ke dalam rumahnya, ditempatin di tempat tamu-tamu biasa Barsiso gitu, di ruangan gitu. Nah akhirnya tapi si iblis nih punya rencana nih. Si iblis nunjukin cara ibadah yang berbeda dari orang-orang yang pernah Barsiso lihat. Jadi kayak selama 3 hari 3 malam si iblis ini beribadah kepada Allah tanpa makan, minum. Bahkan Barsiso juga heran nih, tamunya ini gak pernah tidur sama sekali 3 hari 3 malam itu. Akhirnya Barsiso memberanikan diri kan untuk bertanya ke tamunya, karena udah penasaran banget, kok bisa ya dia beribadah 3 hari 3 malam gak makan, minum, dan juga tidur. Sedangkan Barsiso selama 220 tahun hidupnya selalu
beribadah tapi juga perlu makan, minum, dan bahkan tidur. Akhirnya Barsiso memberanikan diri menghampiri tamunya ini dan bertanya, apa yang membuatmu, aku heran denganmu, apa yang membuatmu bisa beribadah tanpa makan, minum, dan juga tidur selama 3 hari 3 malam. Nah, akhirnya si iblis ini bilang, aku bisa seperti ini karena aku merasa sangat berdosa dengan Tuhanku gitu. Terus kata Barsiso gini, lalu bagaimana agar aku bisa beribadah sama sepertimu gitu. Si Barsiso pengen nih beribadah fokus sama Allah, nggak makan minum juga tidur kayak tamunya ini. Nah akhirnya si iblis nih bilang, yakin kamu ingin sama denganku? Ya, kata Barsiso gitu. Ya, bagaimana caranya? Kasih tahu aku, kata Barsiso gitu. Akhirnya si iblis ini ngasih tahu, kamu harus melakukan maksiat, lalu kamu bertaubat kepada Allah. Kamu harus percaya bahwa Allah itu maha penerima taubat, maha pengampun gitu. Kamu akan merasakan nikmatnya ibadah kalau kamu sebelumnya melakukan maksiat. Jadi ketika taubat dia merasakan nikmat ibadah, kayak bener-bener taubat karena sebelumnya dia maksiat gitu. Nah akhirnya si Barsiso nih mau. Lalu apa maksiat yang harus aku lakukan, kata Barsiso itu kan. Nah iblis nih nyaranin, yang pertama adalah, bagaimana kalau kamu berzina, kata iblis gitu. Terus kata Barsiso, tidak mungkin aku melakukan itu. Lalu iblis memikirkan cara lain, bagaimana kalau kamu membunuh orang mukmin gitu. Kata Barsiso, tidak, aku juga tidak mungkin melakukan itu. Terus kata iblis, bagaimana kalau kamu meminum khamr sampai kamu mabuk. Ini adalah cara yang mudah tapi cukup efektif untuk membuat Allah marah denganmu gitu, kata iblis gitu. Akhirnya kata Barsiso, ya kalau ini aku bisa, di mana aku bisa mendapatkan minuman keras itu. Nah akhirnya si iblis ngasih tahu nih tempat di mana menjual minuman keras. Nah akhirnya si Barsiso ini pergi ke tempat itu, pergi ke tempat penjual minuman keras, yang dimana dia ketemu nih, akhirnya ada sebuah kedai minuman keras gitu, kayak toko gitulah, nggak tahu lah kalau zaman dulu namanya apa ya. Intinya pelayan di dalam tempat itu ada wanita cantik nih, yang ngasih minuman ke Barsiso tuh wanita cantik gitu, pelayannya cantik banget. Nah akhirnya Barsiso minum Homer itu, kemudian dia mabuk dan tanpa sadar dia menzinahi wanita pelayan yang cantik tadi itu. Nah tiba-tiba suami si pelayan wanita cantik ini datang memergoki mereka sedang nauzubillah berzina. Nah karena panik, Barsiso berantem dengan menonjok si suaminya wanita ini sampai meninggal, berantem lah intinya gitu, sampai akhirnya Barsiso membunuh suami si wanita itu. Nauzubillah min zalik. Yang disarankan iblis, tiga-tiganya dilakukan oleh Barsiso, meminum khamar, berzina, dan juga membunuh, nauzubillah. Nah karena iblis tiba-tiba datang nih, menyamar menjadi seorang rakyat biasa di situ dan menyeret Barsiso ke pengadilan gitu, ke pengadilan hukum. Nah hukum akhirnya memutuskan menjatuhkan hukum kepada Barsiso untuk dicambuk 80 kali karena meminum minuman keras, kemudian dicambuk 100 kali karena berzina, dan juga dihukum gantung, disalib karena membunuh. Nah akhirnya udah, ketika sudah dicambuk dan akhirnya Barsiso juga disalib, iblis datang nih ke Barsiso dan bilang, bagaimana keadaanmu, bagaimana rasanya gitu. Terus kata Barsiso, inilah akibat orang yang nurut kepada orang jahat, orang yang sesat, pokoknya gitu kata Barsiso. Terus iblis bilang, maukah kamu aku turunkan dari situ? Pokoknya iblis nawarin nih ke Barsiso, karena Barsisonya di situ udah lemah, udah berdarah-darah, udah tinggal dikit lagi meninggal. Si iblis mau nurunin nih Barsiso dari tiang salib itu. Kata Barsiso, ya turunkan aku dari sini, kata si Barsiso gitu. Terus iblis bilang, tapi ada syaratnya, kalau kamu ingin turun dari tiang salib ini. Apa syaratnya, kata Barsiso gitu kan. Barsiso di sini udah lemah banget, udah dia mau ngelakuin apapun yang syarat yang iblis kasih tahu, asal dia bisa diselamatin, asal dia bisa turun dari tiang salib itu. Nah akhirnya iblis bilang, ya sudah, bersujudlah kepadaku, kata iblis gitu. Kata Barsiso, bagaimana caranya aku sujud kepadamu, turunkan aku dulu, bagaimana aku bisa bersujud padamu padahal aku masih disalib kayak gini gitu, kata Barsiso. Akhirnya iblis bilang, pakai isyarat saja, tundukkan kepalamu gitu, seakan-akan dia Barsiso tuh bersujud kepada iblis. Nah akhirnya Barsiso menundukkan kepalanya, bersujud kepada iblis, dan dia wafat seketika. Jadi dia wafat dalam keadaan yang kafir, nauzubillah min zalik. Lantas apakah iblis menolong Barsiso? Tidak. Ketika ia telah berhasil menyesatkan Barsiso, ia lepas tangan.
Iblis lepas tangan. Iblis berkata, "Aku melepas diri dari engkau, wahai Barsiso. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Gitu. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 16 gitu ya teman-teman. Nauzubillah min zalik. Jadi dari cerita barusan kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, bahwa bukan berarti setiap orang yang rajin beribadah dia akan setiap orang yang rajin beribadah, yang berakhlak baik, hidupnya pokoknya dia rajin beribadah, dia akan wafat dalam keadaan yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Tugas kita sebagai manusia ya berusaha agar bagaimana caranya agar Allah bisa menolong kita dari dari awal hidup sampai akhir hidup kita juga gitu. Nah, karena sesungguhnya kesuksesan seorang hamba itu bukan ketika hidup, melainkan pada penghujung hidupnya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih dua cara agar kita bisa meraih husnul khotimah itu. Cara yang pertama adalah istiqomah. Selama hidup kita harus usahakan untuk istiqomah dalam beribadah, dalam berbuat baik. Futur pasti ada, jatuh pasti ada, hilaf pasti ada, tapi jangan lama-lama, langsung balik lagi ke jalan yang benar gitu. Harus istiqomah. Pokoknya berdoa minta Allah berikan kita kekuatan iman, kemudahan, kesabaran, dan juga keikhlasan dalam beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Begitu. Jadi yang pertama adalah istiqomah. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Nah, banyak-banyak bersedekah. Nah, jadi orang yang suka bersedekah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi as-shadaqatu tamna'u mitatassu. Nah, jadi artinya nih sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Itu artinya. Nah, maka dari itu teman-teman semua, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ayo kita sama-sama raih ridho dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.